berdasarkan kitab nasab yang lama, kakak yang lama, Imam Ahmad bin Isa, yang katanya hijrah ke Yaman, Hadramaut, itu nggak hijrah ke Yaman. Beliau itu tinggalnya di Basrah dan tidak pernah hijrah ke Yaman. Berdasarkan kakak lama Imam Ahmad bin Isa, catatan kitab nasab, anak beliau cuma 3, anak lanangnya. Muhammad, Ali, Husain, cuma 3. Anaknya Imam Ahmad bin Isa ini Pak, dzurriyyatnya Kanjeng Nabi, cuma 3. Beliau wafat tahun 345 Hijriah. 345 Hijriah. Tiba-tiba pada tahun 895 Hijriah. Coba kita kurang dulu Pak. 895 kurang 345. Berarti 550 tahun. Tiba-tiba 550 tahun kemudian, tahun 895 terbit kakak baru yang menyatakan bien Imam Ahmad punya anak 4, nambah 1 namanya Ubaid. Inilah titik masalahnya kalau pengen tahu Pak. Jadi pemalsuan nasab ini setelah 550 tahun lamanya. Saya kasih umpama begini. Tahun 2024 jenengan dengar kabar anaknya Pak Soekarno itu Megawati Soekarno Putri, Sukmawati Soekarno Putri, Rahmawati Soekarno Putri, Guru Soekarno Putra, Guntur Soekarno Putra. Tiba-tiba 500 tahun kemudian, tahun 2600 Masehi, anak Soekarno nambah 1. Namanya Suparman Soekarno Putra. Sampean percaya nggak? Ya enggak lah. Itu perumpamaannya Bapak Ibu. Dan berdasarkan kitab nasab 100% Habib-Habib di Indonesia ini bukan anak cucu Nabi. Paham? Yang kedua, berdasarkan tes DNA. Berdasarkan tes DNA ini ayat kauniyah, ini ilmu Allah. Cucu putune Kanjeng Nabi nang Mekah, DNA-nya J1. Kerajaan Yordania Pak. Yordania itu kan yang memimpinkan keturunan Nabi. Kerajaan Yordania J1. Maroko J1. Nah, Bani Ba'alwi ini haplogrup DNA-nya G. G itu bukan keturunan Nabi Ibrahim, bukan keturunan Nabi Ismail, bukan keturunan Nabi kita. Tapi G itu Yahudi Askenazi, etnis Eropa Kaukasia, Yahudi Hazari, gennya sama dengan gen Yuya, dukun Fir'aun. Jadi saya ingin tegaskan pada kesempatan kali ini, berdasarkan ilmu nasab dan berdasarkan tes DNA, Habib-Habib di Indonesia bukan keturunan Kanjeng Nabi. Tepuk tangan dulu. Saya sampaikan begini karena kita ini NU. Muhammadiyah nggak percaya mereka keturunan Nabi Pak. Persis LDI nggak percaya, cuman NU yang percaya. Nah, apa kita harus musuhan sama Habib-Habib? Enggak. Kita warga Nahdiyin sama Habaib itu ingin sama-sama jadi umat Kanjeng Nabi. Dosanya mereka itu karena ngaku-ngaku anak putu. Apa meneh ngaku-ngaku anak putu minta privilege, hak istimewa Bapak Ibu. Ingin dijadikan majikan. Bahkan mohon maaf ngapura nggih. Kejadian di kita Pak, kiai-kiai itu gak dianggap. Mereka kemarin mengadakan sholawat besar betul akbar, yang duduk di panggung itu Habib semua. Kiai-kiai yang ahli kitab kuning duduk di bawah semua Bapak Ibu. Ngapura nggih. Mereka kalau ngadain salawat Bapak Ibu, salawat jojong kali Habibnya. Begitu salawat selesai, kiainya naik panggung, bubar jamaahnya Bapak Ibu. Benar, ada kejadian. Karena mereka nggak menghargai kiai Bapak Ibu, nggak menghargai ulama. Karena apa? Mereka merasa kastanya lebih tinggi daripada kita semua. Belum lagi pendawiran Pak. Belum lagi cerita-cerita khurafat mereka yang bertebaran di berbagai macam media sosial.
Yang sampai begini nih, ada Muhyiddin ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, man rabbuka? Habib Abdullah Ba'alwi. Jawabannya, wa man nabiyuka? Habib Abdullah Ba'alwi. Pikir ini orang akan dihajar malaikat, tiba-tiba datang malaikat utusan dari langit datang, bahwasanya orang ini dapat kabar gembira masuk surga gara-gara jawab Tuhannya Habib Abdullah Ba'alwi, nabinya Habib Abdullah Ba'alwi. Ini kan cerita sesat Bapak Ibu. Cerita-cerita khurafat Ba'alwi ini merusak akidah Islam, bahkan merusak syariat Islam Bapak Ibu. Ini kalau nggak ditanggulangi oleh MUI, ngapura nih buat MUI. MUI ini kadang-kadang galak betul sama aliran lain, bahkan sampai ngatur-ngatur aqua malahan MUI itu. MUI nggak boleh diam saja dengan kejadian ini semua, harus bersuara. Ajaran khurafat ini dalam kitab Sarul Ainiyah misalnya sudah dibukukan oleh kalangan Ba'alwi dan diceramahkan di berbagai macam majelis. Baik, kemudian yang berikutnya dikit lagi masuk ke dalil dulu ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafar. Barang siapa yang menasabkan dirinya kepada seseorang yang bukan bapaknya, ngaku-ngaku si fulan adalah bapaknya, dan dia tahu itu, illa kafar, maka sudah dipastikan dia telah melakukan kekafiran. Wa man idda'a qauman laisa lahu fihim nasabun. Barang siapa yang ngaku-ngaku nasabnya berasal dari suatu kaum, termasuk ngaku-ngaku anak putune Kanjeng Nabi, laisa lahu fihim nasabun, padahal nasabnya bukan berasal dari situ, fal yatabawwa maq'adahu minan nar, maka silakan dia ngapling sendiri tempat tinggalnya di dalam neraka. Hati-hati, ini semua demi menyelamatkan Ba'alwi sendiri. Kalau sampean nggak berubah, masih ngaku-ngaku anak putri Kanjeng Nabi, fal yatabawwa maq'adahu minan nar, maka silakan panjenengan ngapling tempat tinggal yang sudah disediakan di dalam neraka. Terakhir Bapak Ibu, tadi saya nyebut Raden Intan G. Saya cuplik dikit, pokoknya jam 12 ini. Saya takut jenengan udah nggak betah, makanya begitu. Kan penceramah harus bijaksana, nggak boleh memaksa. Begini Bapak Ibu, Sunan Gunung Jati menikahi putri Sinar Kaca dari kerajaan Pugung Lampung, Pak Pugung Raharjo, punya anak Minah Gejala Bidin. Lalu pulang ke Cirebon, balik lagi ke Lampung dan menceraikan putri Sinar Kaca karena beliau akan menikahi putri tertua, Putri Sinar Alam. Punya anak namanya Minah Gejala Ratu. Pulang ke Cirebon, setelah bujang dua anak ini, kakak beradik berangkatlah ke Cirebon. Lantas kemudian Minah Gejala Bidin pulang ke Melinting, mendirikan keratuan Melinting. Minah Gejala Ratu ke Kuripan Kalianda, mendirikan keratuan Darah Putih. Keturunan keratuan Darah Putih itu ya Raden Intan. Karena Raden Intan Kesumaratu duanya wafat, maka silsilah keluarga dilanjutkan kepada pamannya Raden Bangsa Kesumaratu, yang sekarang keturunannya masih ada sampai sekarang. Yang sekarang keturunannya itu Dr. Erwin Sahrial di sana Bapak Ibu. Dan ingin saya sampaikan, kalau Raden Intan, Pak, Ratu Darah Putih, keturunan Sunan Gunung Jati, berarti masih merupakan zuriat Kanjeng Nabi. Ngapain jenengan, Pak? Ngapain jenengan, Pak, menghormati zuriat palsu yang cuman ngaku-ngaku? Ada anak putune Kanjeng Nabi beneran, Bapak Ibu, tapi kita abaikan begitu saja. Mentang-mentang hidungnya udah pesek kayak kita juga, karena nikah sama orang pribumi. Nah ini penting untuk kita garis bawahi. Termasuk Pak yang di Kebumen, Somlangu ya, itu Al-Hasani itu Somlangu, pondok pesantren tertua di Indonesia. Itu Syekh Abdul Kafi Al-Hasani, itu keturunan Kanjeng Nabi. Wali Songo itu rata-rata keturunan Kanjeng Nabi Bapak Ibu.
kadang mohon maaf, keturunan Warisongo nggak dihormat, nggak dirumat, malah kita kemudian menjadikan majikan orang-orang yang memang bukan keturunan Nabi. Saya ingin tegaskan mengapa keturunan Wali Songo tidak mau ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, demi menjaga kemuliaan nasab suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi berhubung Bapak Ibu, Israel sudah semakin zalim, Palestina sudah semakin teraniaya, sebentar lagi Imam Mahdi akan muncul. Siapa itu Imam Mahdi? Ismuhu ismi wa ismu abihi isma abihi. Imam Mahdi itu kata Nabi, namanya podo sama dengan namaku, nama bapaknya sama dengan nama bapakku, berarti namanya Muhammad bin Abdullah min itrati, keturunanku kata Nabi, min waladi Fatimah, keturunan dari Fatimah. Ahlul bait Nabi, cuman tidak di Trimurjo. Tidak di Trimurjo. Orang ini akan menguasai Timur Tengah, Arab, dan akan memimpin pasukan umat Islam menumpas Yahudi Israel. Maka ulama sepakat, demi terjaganya nasab suci Rasulullah, demi menjaga agar tidak ada Imam Mahdi palsu, maka siapapun yang mengaku-ngaku keturunan Nabi wajib diverifikasi. Yang bagi likulli ahadin ayyakuna lahu ghiratun fi hadan nasabi syarif. Hendaklah setiap umat muslim punya rasa kecemburuan dengan nasab mulia keturunan Rasulullah wa dhabatum